Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repson. Apa kabar semua para sahabat pecinta elektronika, khususnya audio. Ini juga amplifier di hadapan ini, amplifier jadul ya, merek Sansui model AU777. Kondisi panel masih sangat-sangat mulus, cuma tutupnya tidak dibawakan. Ini sudah terbuka seperti ini, cuma tutup bawahnya belum kita buka. Ya, silu tidak terlihat ya, kita. Ini jenis amplifier OTL menggunakan 8 buah transistor, panelnya 4 kiri dan 4 kanan, jenisnya NPN semua. Ini masih original semua, ini spare partnya, terutama transistornya ini transistor silikon, tapi casingnya, kemasannya seperti transistor germanium atau germanium seperti ini. Kalau germanium, wah sulit, sangat-sangat sulit mencarinya. Ya, mulai tahun 2000 itu sudah tidak ada tersedia lagi di toko-toko. Juga varian tipenya terbatas. Itu yang paling dominan untuk jenis transistor ini, ya, untuk radio heterogen itu, radio masih AM itu. Ini kita buka bagian bawah dulu ya. Ini juga kondensatornya masih originalnya, bagian bawah. Dan keluhannya apa lupa, karena sudah beberapa waktu di sini. Karena satu dan lain hal kita tidak bisa cepat mengerjakannya. Di samping juga antriannya yang banyak. Dilengkapi dengan skematiknya. Wow. Ada skematik diagram Tokyo Japan, luar biasa. Sangat-sangat langka ya amplifier yang dilengkapi seperti ini. Masih sangat lengkap seperti ini ya. Nanti kita malah lebih enak, nanti saya nggak menjelaskan satu persatunya. Jadi kita buka dulu seperti biasa. Ya, bawahnya di bagian bawah ya, dari mesin, dari mesin amplifier Sansui ini 777. Ini block power amplifier. Ini sistemnya masih OTL sebelum generasi OCL. Jadi di tingkat output itu ada kapasitor output, atau juga sering dikenal dengan kopling kapasitor. Ada yang sebelum output speaker di kopling dengan kapasitor ini. Ini supply utama, dan ini ada resistor. Cukup besar wattnya, keterangannya tidak ada tapi besar ini. Ada dual resistor 2 kali 2 ohm supply utamanya.
Sini ada preamp untuk Pono piringan hitam. Ini masih full orisinil semua ini. Luar biasa. Yang mengoleksi, yang menyimpan ini. Perawatan yang prima ya. Ya, bersih sekali. Kita coba aja, kita pasang speakernya ya. Ada gangguan di mana, trouble-nya di mana. Sekarang kita cek ya. Kita pasang kabel speakernya. Sebelum kita cek suaranya, kita cek tegangan di supply utama. Oke, kita on-kan ya. Ini udah nyala. Ini mati, ini nyala ya. Nyala. Tegangan ini kan gunakan tegangan tunggal ya. 70 sekian. 39. Dianggap 70. Lantas di outputnya, di output masing-masing kapasitor output ya, di kopling kapasitor outputnya ini tertutup ya, ini kelihatan ya. Sebelum ke speaker ada kopling kapasitornya 37, seharusnya 35 volt ya, separuh dari PCC utama. Tadi tegangannya 70, harusnya ada 35 volt. Yang sebelahnya ada 39. Nah itu kita adjust dulu ya, kita trim dulu supaya tegangannya sama 35 volt. Seperti itu kalau OTL. Kita cari obeng yang pas dulu. Sekarang kita on-kan lagi. Ya, kita setting, cuma nyetingnya tidak terlihat di bagian atas ini. Oke, pokoknya intinya di setting ya. Ada 2 PR, satunya untuk pengaturan bias, satunya untuk DCO nya. Tadi 70, kita buat 35 ya. 37. Kita setting sampai dia angka 35. Iya. Tapi ya pelan-pelan ya. Ini sudah 35 volt, sekian, 22. Tidak begitu masalah. Oke, kita matikan lagi, kita cek yang sebelah sana. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Pindah dulu sana. Pasang sebelah kanan. Ya, dari sama 39. Kita putar pelan-pelan dengan seksama ya. Ya, sudah turun ke 37.
kita nggak tahu siapa pakai. PR untuk edges-nya itu kadang juga bermasalah. Sudah 35 ya, tapi komanya masih tinggi. Oke, sudah lebih kecil, 35,6, 35,5. Ya, toleransi karena usia komponen juga sudah tua. Oke ya, persiapan kita coba suaranya dan apa namanya, kita coba juga pengaturan bias ya. Selesai kita setting DCO nya, sekarang bias ya, arus diam yang diserap oleh power amplifier ini. Power ampli standar saya 20 sampai 30 mA untuk OCL, tapi ini enggak tahu saya. Di sini kita lihat ya, pengatur biasnya ini. Oh, enggak terlihat. Ini ada PR besar ini. Yang saya tunjuk ini ya. PR besar satu, ini yang kanan, ini yang kiri. Kalau kita lihat yang kiri itu masih tersegel. Belum pernah diputar-putar. Itu aja yang kita pakai standar. Standarnya ini kita enggak tahu. Tapi biasanya kalau amplifier itu tidak melebihi dari 100 mA DC. Kita lepas aja sikringnya dulu yang masih standar berapa ya. Berapa miliampere kan dia. Juga nanti dicek di suara. Kalau dicek di suara dia tidak terjadi overhead atau panas yang berlebihan, dalam artian ini masih dipegang tangan itu kita masih bisa memegangnya, tidak terlalu panas. Yang ini setelan yang dari pabrik itu yang pas. Ini ya harus DC-nya. Kita lepas dulu harus DC plus. Dari satu dayanya tunggal ya, main dan plus. Juga masih banyak juga sahabat yang menanyakan caranya nyeting gimana, padahal sudah banyak video yang sudah kita peragakan ya. Ini yang dari supply utama ini ya, ini dulu ya, supply utama seperti ini. Ini yang masuk transistor sana ataupun ke rangkaian power amplifier. Kalau ini sudah otomatis. Sudah otomatis untuk selektornya kita tidak usah repot-repot lagi. Untuk pada skala berapa. Teman seperti ini. Ini sumber utama merah, yang hitam ini ke beban mesin ya, power amplifier. Oke, sudah kita on kan. Kita lihat dia berjalan pada. Terus panas sekali. Saat ada yang clear di sini. Ternyata tester ini diletakkan di atas ini, dia tidak mau. Dia terkena induksi komponen-komponen dari preamp tune kontrolnya. Oke, saya pegang tangan gini aja ya. Saya lihat berapa dia. Tuh. Berkisar 43 miliampere ya.
ini miliampere ini 43 di bawah 50 seperti itu. Oke, itu yang masih standar dari pabriknya ya, yang masih. Kita matikan dulu, masih tersegel PR nya. Kita cek yang sebelahnya. Kita cek yang sebelahnya, yang kanan ya, tadi kiri. Yang kanan sepertinya sudah segelnya sudah pernah diputar-putar atau disetting. Oke, yang sebelah kanan sekarang, sebelah kanan ya. (57) 50 ya, 50 49 ya turun. Oke, kita samakan aja ya, 44 tadi. Nah, kita putar pelan-pelan sampai dia turun. Itulah 42 44 tadi ya, maksimal seperti itu. Nah, itu standarnya pabrik, karena yang sebelah sana masih tersegel PR-nya belum. Terus yang sini sudah pernah di setting. Dah kita anggap sama kiri kanan kanannya. Sekarang kita coba tes suaranya, cek pada audionya. Posisi yang pas. Oke, kita kondisikan dulu aja. Ini saatnya kita coba suaranya ya. Kita on-kan dulu powernya. Volumenya kita kecilkan. Lagunya dari library, audio library yang no copyright. Ibaratnya kiri.
Oke, kita coba ya. Seperti itu kalau OTL punya ciri khas sendiri-sendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dibandingkan sistem-sistem yang lain yang di atasnya ini, seperti OCL dan sistem-sistem yang lain lagi. Secara khusus tidak ada kerusakan, cuma pada settingannya saja, jadi suaranya tadi tidak awal-awal kita cek itu tidak secerah ini suaranya, lebih kusam. Ya bisa dimaklumi karena usia pakai yang sekian lama, puluhan tahun. Tapi saya salut dengan pemiliknya ini, luar biasa mulusnya dan orisinilnya. Dan memang kalau tidak ada kerusakan kita pertahankan ke orisinilnya, seperti itu. Terima kasih dan nonton video ini. Tunggu video-video berikutnya ya. Dan masih banyak lagi yang ampli-ampli, khususnya yang jadul-jadul seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.